Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang Bapak berjumpa lagi dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat, walafiat, serta keluarga juga selalu mendapat hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita tentang kewirausahaan. Dalam hal ini kita akan memfokuskan kewirausahaan yang mungkin bisa dilakukan di bidang Anda semua, yaitu di bidang kesehatan. Nah, apa saja peluang usaha yang bisa dirintis pada bidang kesehatan? Sebagai salah satu profesi yang bekerja di bidang kesehatan, Anda tentunya ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya. Sudah barang tentu semua orang akan berpikiran seperti itu. Ya, dari mungkin kalau yang belum bekerja atau yang sudah bekerja, ya sudah barang tentu pengen ada tambahan di luar dari gaji pokok yang Anda kerjakan atau Anda bekerja ya. Bisa saja Anda memang fokusnya di bidang kesehatan masyarakat ataupun perawat atau jadi bidan dan lain-lain. Mungkin perlu butuh atau tambahan ya yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas potensi-potensi apa saja yang mungkin bisa Anda lakukan, terutama berwirausaha. Nah, yang harus diperhatikan ini kita sering bingung ya, memilih bisnis apa yang cocok untuk berwirausaha. Ini harus kita tanyakan ke diri kita. Sambil berkali-kali kita selalu mengatakan gali potensi di daerah Anda masing-masing ya. Jadi itu yang peluang yang paling istilahnya paling tinggi dan paling berpotensi itu kalau Anda mencari peluang yang ada di sekitar Anda, apapun itu ya. Nah, bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling krusial dalam kehidupan manusia karena seperti yang kita ketahui, kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Contoh yang terjadi pada saat ini, begitu ada pandemi, maka hampir semua bidang ya, ini kan mengalami penurunan ya. Padahal ini awalnya itu adalah yang mengancam segi kesehatan. Ya. Tetapi itu akan meluluhlantakkan semua bidang gitu. Ekonomi iya, pendidikan iya. Nah, kalau kita tidak antisipasi, maka akan timbul masalah yang sangat besar, bisa chaos, dan akhirnya kita tidak sejahtera tentunya. Kita tidak harapkan demikian, kita harus terus berjuang maju untuk melakukan perubahan atau beradaptasi dengan kondisi apapun yang terjadi seperti saat ini. Kemajuan suatu peradaban juga bisa dinilai dari seberapa sehat masyarakatnya. Ya, ada beberapa lokasi misal negara yang memang tingkat kesejahteraannya, tingkat keamanannya, tingkat kesehatannya, dan itu berdampak ke usia atau panjang usia ya. Seperti contoh di beberapa negara, di Jepang misalnya. Jepang itu tidak semuanya juga, ada daerah tertentu yang memang usia lansianya itu sangat panjang ya. Kemudian di beberapa negara Eropa, ya, memang ada kaitannya dengan tingkat stres sebetulnya. Kemudian kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk di situ adalah makanan. Apakah suatu masyarakat memiliki angka hidup yang tinggi atau justru banyak yang mengalami kematian karena fasilitas kesehatan yang kurang? Nah, ini di kita ya, maaf ya, sudah fasilitas kesehatan kurang, pengetahuan tentang kesehatan kurang, ya, SDM-nya juga kurang. Nah, ini yang harus kita genjot lagi lebih ke depan, lebih maju supaya masyarakat kita bisa terjamin kesehatannya.
Bidang kesehatan tidak hanya berkutat pada rumah sakit loh, ya. Tidak hanya berkutat di rumah sakit, tetapi Anda bisa mengembangkan keahlian di bidang ini untuk berbisnis atau berwirausaha serta menghasilkan penghasilan bahkan bisa melebihi gaji pokok seorang tenaga medis, ya. Jadi misalnya Anda memang bergerak di bidang kesehatan, bisa juga nanti Anda bergerak di bidang kuliner, tetapi ada warna kesehatannya. Kulinernya misalnya sanitasinya, lingkungannya, airnya, bahan bakunya, semua Anda harus ada, ya kalau kita ingat ada protokol kesehatannya ya. Misalnya bahannya harus bahan organik, misalnya sayur organik, beras organik, eh, ikannya atau ayam organik dan seterusnya. Dan itu akan bisa mendukung ya kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Oke, baiklah kita langsung saja kita akan membahas ya beberapa ide bisnis yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda semua ya memulai usaha di bidang kesehatan atau medis. Ya bukan Bapak dalam artian ini mengkotak-kotakan, biar kita bisa memicu sebetulnya usaha apa saja yang memungkinkan kita membuka peluang di bidang kesehatan. Ingat ya, Bapak selalu ingatkan, tidak harus Anda berwirausaha itu di bidang kesehatan. Ya, nanti bisa kita lihat. Nah, misalnya yang pertama itu buka praktek terapi kesehatan. Ya, kalau misalnya Anda belum ada rumah sakit ataupun belum mampu, itu kan kita bisa buka praktek ya, terapi kesehatan. Sebenarnya tidak hanya dokter saja yang bisa membuka praktek, tetapi sarjana kesehatan dan perawat juga bisa membuka klinik kesehatan di daerah terpencil ya, untuk melayani masyarakat tidak terjamah oleh rumah sakit. Misalnya Anda di daerah Anda atau di dusun Anda ya, yang kebetulan misalnya Pak saya tinggal di dusun, Pak saya tinggal yang di daerah terpencil. Nah, itu dijadikan peluang ya untuk membuat usaha ya. Jadi itu akan berdampak sangat besar. Betapa bangganya orang tua Anda kalau misalnya Anda bisa membuat fasilitas kesehatan di daerah Anda. Ya, awalnya memang tidak usah besar-besar ya, atau klinik bersama ataupun apa yang bisa Anda lakukan di daerah Anda ya. Selain itu tentunya mendapat penghasilan dari jasa kesehatan tersebut, Anda telah menolong sesama dengan memberikan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat kecil. Anda bisa mencoba membuka praktek di depan rumah misalnya dengan membuat ruangan khusus untuk pasien ya, kecil-kecilan dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru kita kembangkan atau perbesar ya, untuk membuat layanan yang lebih besar lagi. Nah, yang berikutnya yang kita ini arahkan Anda, misalnya Anda buka apotek atau toko obat ya. Selain itu tenaga kesehatan juga bisa membuka toko obat di daerah pinggiran atau pedesaan ya. Anda kan pasti familiar dengan obat-obatan atau alat-alat kesehatan ya. Sebagian dari sarjana farmasi atau memiliki latar belakang kesehatan bisa mencoba menjual obat-obatan generik atau obat-obatan yang memang beredar secara luas. Nah, itu kan sangat membantu misalnya di daerah Anda yang jauh dari mana-mana ya, ke apotek jauh Anda bisa membuka ya toko obat ya. Nanti dikombinasi apakah dengan makanan ataupun jasa yang lain yang tentunya Anda bisa lakukan. Walaupun bisnis ini tergolong mengharuskan untuk memiliki modal yang cukup besar dengan membeli persediaan obat serta menyewa tempat ruko di pinggir jalan, tetapi keuntungannya cukup menjanjikan, apalagi persaingan masih belum ramai. Nah, ini ya, jadi nanti ada variannya, tidak hanya apotek saja, misalnya variannya dengan makanan sehat ataupun kebutuhan yang mungkin sehari-hari masyarakat di situ atau dikombinasi dengan dagang kelontong ya yang bisa mendidik masyarakat. Sudah barang tentu karena Anda bergerak di bidang kesehatan jangan menjual rokok atau minuman yang
beralkohol ya, tentunya itu tidak mendukung ya. Jadi semua aspek yang di bidang kesehatan Anda bisa lakukan ya. Kemudian jasa konsultasi kesehatan. Ini sah juga Anda lakukan. Orang terkadang memiliki masalah kesehatan yang kerap kali dialami namun tidak sempat untuk berobat ke dokter, apalagi pergi ke rumah sakit. Ini kadang-kadang kita yang bergerak di bidang kesehatan malah kalah ya dengan di daerah ataupun di dusun-dusun itu kan suka ada orang pintar, maaf ya, yang orang dipercaya, yang mungkin secara pendidikan tidak punya latar belakang seperti itu. Maaf ya, Bapak mengatakan. Nah, Anda sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan, yang sudah belajar tentang kesehatan, ya diupayakan Anda harus lebih maju selangkah dari mereka. Jangan justru mereka malah bertanya ke atau konsultasi ke orang-orang yang mungkin yang secara latar belakang medisnya tidak ada ya, cuma modal kepercayaan ya. Anda bisa membangun kepercayaan seperti itu. Nah, disinilah Anda bisa membuka jasa konsultasi kesehatan yang akan mendiagnosis setiap gejala penyakit yang dialami oleh pasien yang datang. Sebenarnya ini juga bisa dikategorikan sebagai membuka praktek, namun lebih pada konsultasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan, ya, lebih kepada usaha preventif atau bisa memberikan sugesti kepada mereka, bisa mengarahkan makanan yang layak makan, yang menyehatkan dan lain-lain. Mungkin butuh suplemen, ya. Anda sudah tahu misalnya makanan yang sempurna itu seperti apa itu. Nah, ya hal-hal yang seperti itu yang harus didorong supaya masyarakat itu menjadi sehat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya, jadi YouTuber kesehatan atau blog, punya vlog kesehatan tentang kesehatan. Nah, ini bisa luar biasa sebetulnya ya, terutama saat ini teknologi informasi ini ya. Saat ini media sosial seperti YouTube sangat digemari oleh anak-anak muda dan bisa menjadi penyedia media pengeruk uang yang sangat potensial. Ini banyak contohnya. Mungkin kalau Anda Ria Ricis ya, ini Atta Halilintar ini bukan main lagi hartanya. Ya, memang awal tidak langsung membeli peralatan yang canggih misalnya, tidak usah ya, pelan-pelan misalnya dengan HP yang ada Anda bikin channel YouTube gitu. Anda bisa melakukan, mungkin Anda nanti core-nya atau intinya di bidang kesehatan ya, pelayanan kesehatan dan seterusnya ya, yang menggali mungkin ada kearifan lokal Anda, misalnya ada di situ kan suka ada itu apa namanya tukang urut patah tulang misalnya ya, ataupun apa di situ yang atau obat-obat tradisional yang mungkin Anda nanti harus cari naskah akademiknya supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita melihat banyak channel di YouTube ya yang menyajikan acara hiburan, kenapa kita tidak memberikan informasi seputar kesehatan untuk membantu teman-teman dalam menemukan gejala-gejala penyakit yang mereka alami? Walaupun sekarang sudah banyak channel khusus kesehatan, Anda tetap bisa bersaing untuk mendapatkan audiens dari mereka yang ingin tahu mengenai masalah kesehatan yang mereka alami. Ya, jadi balik-balik ya, mungkin Anda sajikan sesuatu ya, kearifan lokal yang ada tentang kesehatan di daerah Anda. Itu sangat-sangat ini. Contoh ya, Bapak pernah ke Cimande di suatu lokasi di daerah Sukabumi di sana. Nah, di situ turun temurun dari ini ya, mungkin dari dulu ya. Di situ itu banyak orang kalau misalnya patah tulang, sakit tulang atau kecelakaan sampai semuanya remuk itu, mereka datang ke sana dan itu sebetulnya ya secara medis itu harus juga dikembangkan. Orang kalau ke medis itu misalnya itu harus amputasi dan lain-lain, nah ke sana malah larinya.
Pernah Bapak lihat itu ada, ya maaf, dari angkatan itu yang jatuh kelindes ya waktu latihan dengan truk ya, truk aparat itu antara truk tentara sudah mematah semuanya, mulai dari tulang rusuknya, kakinya, lehernya, semuanya itu ya. Kebetulan kalau ke medis nampaknya sudah tidak tertolong lagi, maksudnya sudah susah gitu dibawa ke sana. Alhamdulillah ya, itu bisa sembuh. Nah, hal-hal yang seperti itu bukan masalah magicnya, tetapi secara akademisnya harus kita publikasikan. Nanti ada orang yang di bidang kesehatan, kenapa sih kok bisa dengan modal minyak urut misalnya dikombinasi dengan istirahat dan lain-lain, itu bisa orang pulih kembali. Nah, kalau dilihat dari kedokteran sekarang ya, ya ternyata memang fungsi hati, fungsi ketenangan itu bisa memacu hormon di dalam tubuh kita itu untuk mempercepat kesembuhan. Nah, di situ yang Bapak lihat itu, di samping diobati secara urut, itu dinasihati secara agama bahwa harus rela, kepasrahan, dimotivasi untuk bisa eh, sembuh dari penyakitnya, bahwa kalau Allah berkehendak itu bisa sembuh. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Yang tadinya sudah patah semua, yang menurut medis itu tidak bisa ya, itu bisa, alhamdulillah bisa sembuh. Nah, yang semacam itu kan bisa diangkat. Bapak mungkin atau di tempat Anda ya, Bapak tidak tahu, mungkin di tempat Anda ada yang lebih lebih hebat lagi ya, tetapi jangan kliniknya yang diangkat ya. Jadi itu bisa viral dan Anda bisa banyak subscribernya ataupun apa, tapi terus dikembangkan dengan konten-konten yang baru ya. Semua punya peluang. Dulu ini siapa, bukan siapa-siapa kan, tetapi alhamdulillah mereka sekarang menjadi orang yang benar-benar sukses ya. Nah, itu Anda berhak juga sukses. Nah, yang berikutnya memulai bisnis pembersihan. Ya, ini tidak kalah loh pentingnya. Jangan dikira orang pemulung itu miskin-miskin, itu punya juragan. Pernah Bapak punya teman ya, yang bisnisnya itu memanfaatkan barang bekas, ini luar biasa kayanya ya, luar biasa kayanya, karena memang dia memanfaatkan barang yang tidak digunakan lagi ya, dengan kadang tidak beli, tidak menggunakan uang, cuma modal tenaga, kemudian dia olah kembali atau dipasarkan kembali menjadi atau yang mempunyai nilai yang luar biasa. Nah, ini yang potensial ini ya, bisnis pembersihan ini adalah suatu usaha bidang kesehatan yang masih jarang diminati, baik untuk perumahan, untuk keluarga ya. Bapak pernah melihat ya bagaimana mahasiswa ya, terutama di Jawa itu, dia bergerak di cleaning service panggilan gitu. Akhirnya berkembang luar biasa untuk rumah. Bisa untuk rumah, bisa untuk pakaian. Nah, sekarang udah kelihatan nih, laundry misalnya. Ya, intinya adalah jangan pernah meremehkan suatu usaha. Nah, ini Anda punya peluang nih ya, di bidang terutama sampah medis ini. Ini tidak semua orang punya kemampuan. Nah, bagaimana Anda sebagai misalnya sarjana kesehatan masyarakat atau keperawatan yang mengerti bagaimana mendaur ulang ataupun ini ya, membuat atau membersihkan atau mensuci hamakan, ya, mensterilisasi atau seperti apa, atau langsung dimusnahkan karena itu banyak mengandung bibit penyakit, Anda bisa tahu dan Anda punya ilmunya. Untuk memulai bisnis ini, pastikan Anda mengetahui beberapa dasar untuk pembersihan tempat berdasarkan polutan yang mengotori. Hal ini berguna untuk menentukan metode dan bahan yang digunakan. Ini apakah bahan kimia, apakah bahan organik, apakah dalam bentuk kain, atau dalam bentuk plastik seperti ini, dalam bentuk syring atau tuberkulin seperti ini, ya. Ada juga Phenoject ya, yang mungkin masih bisa dipakai lagi ya. Ini ya tabung tube ya, bisa disterilisasi, kemudian awalnya didesinfektan, disterilisasi sampai
dia bisa didaur ulang misalnya ya. Anda pasti mengerti hal itu, termasuk peralatannya bagaimana caranya ya. Dulu pernah Bapak melihat teman Anda ya yang mendaur ulang ini selang dari infus itu menjadi kantungan kunci yang indah-indah ya, dan itu mempunyai nilai jual. Bahkan sekarang itu ini ya tempat ini ya berbagai macam infus ya itu dijadikan sebagai media untuk vertikultur. Jadi vertikultur ini nanti ini lagi tren ya, membuat tanaman itu karena tidak punya lahan ditanam ke atas. Nah itu kan bisa digunakan, didesain sedemikian rupa kantong-kantong bekas infus itu bisa digunakan dan selangnya sebagai alat untuk menginfus tanamannya ya, bukan orang saja yang diinfus, tetapi tanaman juga bisa diinfus untuk pengairannya. Nah, penyedia jasa keperawatan. Salah satu usaha di bidang keperawatan adalah sebagai penyedia jasa keperawatan. Beberapa keluarga yang memiliki lansia terkadang tidak memiliki waktu untuk merawat orang lanjut usia atau orang tuanya. Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbisnis karena Anda dapat menawarkan jasa keperawatan orang lanjut usia seperti memandikan, menyuapi, termasuk memberikan obatnya. Nah, yang ada peluang lagi itu adalah tidak hanya orang tua, tapi anak-anak. Kalau di kota orang sudah sibuk semua, ya babysitter, tapi babysitter yang punya dasar, tidak hanya sekedar bisa merawat anak saja, tetapi dia punya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, itu akan insya Allah akan dibayar lebih mahal lagi. Nah, bisnis ini tidak hanya terbatas pada orang lanjut usia, tetapi juga bisa diterapkan pada pasien yang menjalani rawat jalan, ya. Orang yang telah menjalani operasi bedah biasanya diperbolehkan pulang ketika sudah stabil. Akan tetapi luka masih mungkin terbuka, belum sembuh, pasien tetap harus dibersihkan secara rutin dan biasanya hal seperti ini dapat dilakukan oleh perawat di luar jam kerja di rumah sakit atau memang full untuk merawat itu ya. Jadi jasa perawat itu seperti itu, dan itu bisa dikoordinasi, Anda bisa mengkoordinasinya ya. Seperti itu, mengajak teman-temannya berusaha bersama. Oke. Kemudian yang ketujuh, jual peralatan medis. Seorang sarjana kesehatan atau perawat tentunya tidak akan asing lagi dengan yang namanya peralatan medis. Terkadang di berbagai daerah sangat sulit untuk mendapatkan perawatan medis dan harus menunggu beberapa hari dari luar kota ya untuk pengiriman. Nah, Anda bisa menjual atau membuka toko peralatan medis baik dengan membuka secara offline di sebuah toko dengan lokasi yang strategis, dan juga bisa menjual lewat online menggunakan bantuan media sosial dan marketplace yang ada. Nah, yang kedelapan itu bisa Anda lakukan adalah usaha catering rumah sakit. Nah, usaha catering dapat disebut juga sebagai usaha kuliner. Jelas usaha yang satu ini dapat populer dan sangat populer dan banyak dicari, terutama kalau masakannya enak dan menyehatkan. Bagaimana tidak ya? Banyak ragam acara pastinya membutuhkan pasokan makanan yang cukup, termasuk yang sehat. Oleh sebab itu, tanpa repot-repot, konsumen akan memesan makanan dan minuman melalui catering dalam jumlah yang banyak. Misalnya untuk rumah sakit itu untuk pasien, ya, pasien-pasien itu kan harus ada kategori makanannya dan tidak bisa dibelikan sembarangan ya. Ada yang memang rumah sakit yang memasakkan secara khusus, tetapi Bapak yakin kalau misalnya ada catering yang bisa menyediakan makanan yang rumah sakit itu sudah tidak usah repot-repot lagi untuk memasakkan, Bapak yakin itu adalah malah kebetulan dan itu akan sangat membantu rumah sakit. Rumah sakit profesional dia menyediakan pelayanan kesehatan.
Nah, di samping itu juga catering untuk acara pernikahan, syukuran, akikah, ulang tahun, dan lain sebagainya. Itu adalah peluang-peluang yang bisa Anda lakukan. Nah, sekali lagi kita pesankan ke Anda yang bergerak di bidang kesehatan, produk Anda harus lebih higien dan bagaimana sanitasinya harus lebih baik daripada orang yang tidak punya pengetahuan di bidang kesehatan. Itu yang menjadi core Anda, menjadi daya ini kompetitornya atau daya ini ya yang bisa digunakan sebagai promosi yang bisa mendukung bahwa ini loh produk kami itu standarnya seperti ini, standar kesehatannya atau protokolnya seperti ini, dijamin sehat loh ya, itu seperti itu promosinya, steril, sehat, enak, murah lagi. Nah, itu panduan yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, yang kesembilan itu Anda bisa juga berusaha menjual obat herbal misalnya. Obat herbal merupakan salah satu alternatif pengobatan yang banyak dipilih oleh orang saat ini karena sudah menyadari mengenai efek samping dari penggunaan obat-obat kimia yang banyak menimbulkan kerugian atau bila dikonsumsi berlebihan dan secara terus-menerus. Anda bisa membuat atau menjual atau membuat atau menjual obat dan alat-alat herbal ini secara offline atau online menggunakan media sosial. Nah, kembali Bapak ingatkan juga di daerah-daerah itu sering kita masih punya pengobatan ya, etnobotani, ada yang mengatakan seperti itu, kearifan lokal, tanaman atau herbal yang potensinya sangat besar untuk pengobatan. Nah, itu harus Anda ambil, Anda lestarikan, Anda kembangkan. Kita buat produk yang sediaan ya, yang secara farmakologis bisa diterima atau yang secara ini ya terstandar lah istilahnya. Usahakan terstandar, mulai dari pengambilannya, di mana mengambil, produknya dikeringkan seperti apa gitu ya. Itu kaedah-kaedah secara akademisnya, bagaimana budidayanya. Kalau memang dibudidayakan, Anda harus benar-benar perhatikan atau Anda sesuaikan supaya produknya bisa terjamin kualitasnya. Seperti itu ya. Jangan hanya ikut-ikutan seperti orang lain yang orang tidak punya ilmu ya di bidang kesehatan. Anda harus mempunyai nilai lebih dibandingkan kompetitor yang lain yang mungkin mereka cuma bisa atau punya ya kemampuan untuk berdagang saja ya. Oke. Kemudian membuat atau membuka restoran sehat. Nah, ya, ini misalnya mulai dari tata letaknya, layoutnya dan lain-lain itu harus dipersiapkan. Saat ini tren menggunakan bahan makanan yang sehat sangatlah digemari oleh masyarakat khususnya di perkotaan. Hal ini membuat bisnis makanan sehat menjamur di beberapa kota-kota besar. Anda bisa membuka warung atau kafe yang menyediakan makanan untuk mereka yang menyukai makanan sehat. Ya, jadi orang sekarang itu sudah sadar bahwa makanan itu adalah kunci utama untuk kesehatan kita ya. Bahkan Nabi itu selalu melakukan ya semacam ini ya, memberikan pesan bahwa makanan itu yang utama. Kalau Nabi di dalam Islam itu tubuh kita atau lambung kita atau alat pencernaan kita ya diisi sepertiganya itu makanan, sepertiganya itu air, sepertiganya itu udara. Jadi lengkap ya. Jadi 100%-nya itu benar-benar ini. Nah, selalu dituntut adalah makanan yang sehat dan menyehatkan. Halalan thayyibah. Itu makanya ada yang disebut dengan sertifikasi halal. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang halal, makanan yang sehat ya? Sudah barang tentu ya kita dari bahannya, dari bahan dasarnya ya, kemudian mengolahnya dan seterusnya, menyajikannya ya, itu akan memakannya. Nanti kan harus dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Dan itu berpengaruh sekali ya. Jangan dianggap enteng gitu, yang seperti itu. Anda nanti mau membuat ya layoutnya, bagaimana suasananya, kemudian begitu masuk diawali dengan Assalamualaikum ya. Kalau orang ini ya orang Korea ya kan dengan sapaan tersendiri Annyeonghaseyo ya. Kalau kita ya harus dengan sapaan yang santun dengan salam, Assalamualaikum. Mari Bapak Ibu misalnya, ini makanan sehat dan insya Allah menyehatkan dan insya Allah halal dan seterusnya. Sehingga orang yang atau konsumen yang masuk ke kafe kita atau restoran kita menjadi puas dan memakan dengan nyaman dan enak. Nah, yang berikutnya yang potensial lagi adalah ini nyambung dengan tadi restoran. Ini adalah berkebun organik. Orang sekarang sudah back to nature ya. Wah, cobalah Anda lihat artikel-artikel yang dari luar, mereka sudah nggak mau lagi makanan yang tidak sehat, terutama fast food ya. Kalau di kita, ya bolehlah kali-kali misalnya ke makanan fast food, misalnya hamburger dan lain-lain. Justru ya makanan yang sehat itu adalah makanan nenek kita, makanan nenek moyang kita yang dulu ditanam ya, tidak pakai misalnya pupuk urea atau pupuk anorganik itu tidak pakai ya. Mereka benar-benar pure menggunakan bahan atau pupuk organik ya, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dan seterusnya. Dan itu sangat menyehatkan, tidak seperti sekarang ya. Nah, berkebun organik ini bisa menjadi pilihan dengan memanfaatkan halaman depan rumah atau di mana saja lahan kosong. Kalau toh Anda tidak punya lahan kosong, ini sekarang yang seperti Bapak katakan di awal, sudah menggunakan vertikultur. Dia bisa ke atas ya, ke dinding Anda, dinding rumah Anda itu bisa ya, sangat indah sekali. Anda bisa ini dan medianya yang harus diperhatikan itu menggunakan nanti bahan-bahan yang benar-benar organik nanti. Anda bisa memilih jenis tanaman yang bisa dibudidayakan seperti sayuran atau tanaman palawija ya, tomat, kangkung ya, kacang panjang, cabai dan lain-lain itu bisa semuanya ya. Sistem organik di sini yang dimaksud adalah tanpa menggunakan bahan kimia dan 100% prosesnya, perkembangannya hanya memanfaatkan bahan-bahan organik. Ini kalau boleh Bapak cerita, pernah Bapak kunjungan ke daerah Klaten ya. Di sana ada suatu daerah yang menyiapkan menanam padi organik, kebetulan padi rojo lele. Nah, yang luar biasa ya, memang untuk menuju ke sana kalau di daerah Jawa kan susah, banyak sekali sudah polutan atau polusi yang terjadi baik udara, kemudian tanah, air sudah terjadi polusi. Tetapi dengan istilahnya kemauan mereka, dengan kesadaran mereka mereka upayakan sampai mendapatkan sertifikat organik. Nah, apa hasilnya? Luar biasa sekali. Jadi padi itu jangankan beli beras, beli dedaknya aja tahun sekitar 2018 ya. Itu dedaknya aja dijual per kilonya itu 80.000 dan inden pula. Ternyata dedak itu menjadi suatu makanan yang bisa digunakan untuk obat ya. Memang di zaman Nabi atau Rasulullah sudah terkenal itu namanya talmia dari dedak gandum ya. Nah, ini juga luar biasa. Jadi dedaknya itu bisa digunakan untuk obat ya. Nah, sekarang bagi maaf ya, bagi perempuan atau wanita yang pengen makan tetap kenyang tapi tidak menggemukkan ya. Ya, seperti sereal ya atau oats itu ya, makanan yang ini ya, yang itu ternyata kandungan serat kasarnya itu diperlukan ya, untuk mengurangi kolesterol dan perlemakan yang mungkin tinggi banyak ya. Nah, ini termasuk juga budidaya ternak atau ikan organik.
Hampir sama dengan berkebun organik, hanya saja beternak dengan memilih beberapa hewan konsumsi yang banyak diminati tanpa menggunakan pelet atau makanan lain yang mengandung unsur kimia. Jadi alternatif makan untuk ternak ikan bisa menggunakan sistem organik adalah menggunakan bahan alami seperti cacing, maggot, jangkrik, dan lain-lain. Ingat ya, makanan yang kita makan sekarang ini, terutama ayam broiler, rata-rata itu menggunakan makanan jadi atau pelet. Dan makanan jadi itu memang itu sesuai dengan kebutuhan ternak. Tetapi itu kadang-kadang bahan kimianya cukup tinggi juga, termasuk antibiotiknya. Nah, secara alami ayam itu, misalnya Anda punya ayam kampung, itu lebih sehat dan rasanya lebih enak, ya. Itu karena memakan makanan yang alami, misalnya cacing, jagung, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mengembangkan, membalikkan posisi seperti itu menjadi ya ke masyarakat atau Anda benar-benar secara profesional untuk mengusahakan itu. Tidak salah Anda itu berwirausaha di bidang ini. Nah, tapi kan Anda tahu bahwa makanan yang Anda gunakan itu adalah makanan organik yang berdampak pada nanti produknya adalah organik juga. Misalnya ayamnya, karkasnya itu adalah organik. Ya, oke seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menjual pestisida atau herbisida alami. Ya, kita tahu kita punya potensi banyak sekali ya. Di samping nanti ini ya, apa namanya? Ini kan Bapak ini gambarkan. Ini ada pepaya, ada mimba, ini ada juga sirsak, ada serikaya, ada tembakau, tapi Bapak tidak sarankan untuk di ini ya, untuk dijadikan rokok. Ini bawang putih. Ini bahan-bahan ini mempunyai senyawa bioaktif yang memungkinkan bisa digunakan sebagai pestisida. Ini termasuk ada sirih, ada daun pepaya, ada mimba nih yang racun yang lumayan tinggi ini, gadung, kopi sianida, banyak tinggi sianidanya ini ya, seperti yang terjadi kopi sianida. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pestisida alami. Di samping buah-buahannya kita makan, kita konsumsi dan menyehatkan karena banyak kandungan vitaminnya luar biasa, termasuk kandungan mineralnya luar biasa tinggi. Ya, buahnya menyehatkan, sementara daunnya kita manfaatkan untuk pestisida dan lain-lain. Ini ya termasuk sirih nih. Ya, rata-rata biasanya yang kita manfaatkan itu adalah daunnya. Buahnya kita makan, kecuali ini ya, gadung ini juga harus diolah dulu ya. Dan ini gadung ini, umbi gadung ini ternyata di Jawa itu mahal, lebih mahal dari makanan yang ciki-ciki itu ya. Jadi ternyata di sana itu sekitar berapa, satu bungkus sebesar bungkus, maaf ya menyebut merek, ciki itu bisa mencapai 30.000 gitu ya. Padahal beratnya tidak seberapa. Kalau ciki paling 10 ribuan gitu. Nah, yang semacam ini dan di kita ini besar sekali, ini banyak sekali di ini, terutama kemarin Bapak sempat meneliti di daerah Pino ya. Itu bisa sebesar kerbau, kepala kerbau, bisa 50 kiloan itu. Itu tanpa dipelihara ya, tidak ada pemupukan dan lain. Itu ternyata di bawah karet kebetulan besar luar biasa. Nah, saat ini ya sistem pertanian konvensional masih mengandalkan yang namanya pestisida, herbisida kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kesehatan apabila menghirup zatnya. Oleh karena itu, Anda bisa memilih untuk mengembangkan pestisida atau herbisida yang dibuat dari bahan alami. Ya, Bapak contoh nyata, mungkin di daerah Anda itu banyak sawit atau karet, ataupun tanaman perkebunan yang lain. Bagaimana mereka menyiangi? Itu biasanya menggunakan racun, kata Anda atau kata orang itu ngomongnya racun rumput. Nah, itu apa? Itu adalah bahan kimia. Mereka klaimnya selalu mengatakan, oh tidak berbahaya. Tapi kenyataannya Anda boleh buktikan ya, terutama Anda yang bergerak nanti yang akan menjadi sarjana kesehatan masyarakat ya, itu lihat di sungai Anda.
Sungai dulu tanya, itu banyak lubuk ikannya, banyak ikannya. Tapi kenyataan sekarang boro-boro induknya, emaknya, anak-anaknya juga nggak ada. Kenapa demikian? Ya, habis disemprot, dilakukan penyemprotan, baik ya ini ya, kebun sawitnya atau kebun karetnya, itu kemana larinya? Bahan kimia itu pasti ke sungai. Apa dampaknya? Ya sudah barang tentu, ya matilah ikannya. Ya mulai yang dari anaknya, induknya juga akan mati dan bahkan kadang-kadang ya terjadi mutasi ya, tidak bisa beranak lagi ya. Nah, termasuk pada orang sekarang. Orang kalau sudah terpapar bahan kimia itu bisa saja terjadi kelainan ya. Contoh misalnya yang yang Bapak berdoa Anda tidak merokok. Ya, Anda memapar diri atau setiap siapapun yang merokok itu ibaratnya memapar dirinya sendiri ya. Itu tidak Bapak harapkan ya Anda lakukan, terutama Anda yang bergerak di bidang kesehatan ya. Berhentilah untuk merokok. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah usaha membuka klinik kecantikan. Klinik kecantikan merupakan tempat di mana para wanita biasanya melakukan perawatan wajah dan kulit serta berkonsultasi seputar masalah kesehatan dan kecantikan yang dialaminya. Anda bisa membuka klinik kecantikan ya, atau rumah kecantikan dan mempekerjakan beberapa karyawan. Bisa juga dikombinasi dengan spa, bisa dikombinasi dengan kuliner yang menyajikan makanan sehat dan seterusnya ya. Silahkan Anda bisa lakukan ini ya. Bapak tidak menyarankan langsung besar, mulai dari hal-hal yang kecil ya. Lihat potensinya di daerah Anda. Oke. Terutama bisnis kecantikan ini luar biasa, tidak pernah ada matinya ya. Kemudian membuka toko seragam olahraga. Seperti yang kita ketahui, olahraga banyak macamnya. Dan ketika masyarakat saat ini sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, maka mereka berbondong-bondong untuk melakukan olahraga. Ya, kalau yang muda-muda misalnya futsal, ya, bulu tangkis, dan juga olahraga sepeda ataupun jalan kaki. Dia membutuhkan jersey khusus misalnya. Apalagi sekarang ini masa pandemi itu kan digalakkan untuk olahraga, terutama bersepeda ya. Sekarang itu sepeda itu laris manis, apalagi dikondisikan di daerah itu Car Free Day itu ya luar biasa jadi ininya ya. Jadi Anda bisa membuka toko jersey atau seragam khusus untuk mereka yang ingin tampil maksimal ketika bertanding atau berolahraga ya, tidak hanya untuk tujuan ini ya bertanding tetapi untuk olahraga juga. Kemudian menjual makanan vegetarian. Nih ya, vegetarian. Vegetarian adalah sebutan bagi mereka yang tidak mengkonsumsi daging dan hanya mau mengkonsumsi bahan-bahan nabati. Di perkotaan mungkin bisnis makanan vegetarian cukup menjanjikan dan kamu bisa membuka warung makanan di mana-mana menyajikan alternatif bahan yang mirip dengan daging tetapi berbahan baku nabati ya. Bisa benar-benar ada strict vegetarian yang benar-benar dia tidak mau ya susu ataupun telur juga nggak mau ya. Ada yang ovo dan lacto vegetarian. Maksudnya itu ovo itu telur, lacto itu susu. Jadi masih mengkonsumsi sumber proteinnya dari protein hewani itu dari telur dan susu. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, berikutnya warung atau kafe dekat rumah sakit. Nih potensi. Karena di situ kan potensi keramaian selama 24 jam di rumah sakit ini. Dari tahun ke tahun ya, sebelumnya ya, usaha kedai kopi sudah menjamur di tahun 2000 ini, juga usaha ini makin populer dan banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Lihat saja, di berbagai daerah Anda tidak akan sulit menemukan kedai kopi, menu yang bervariasi dari kopi ya, dari kopi saja turut mengundang perhatian banyak orang. Jenis mulai dari kopi yang kekinian dengan campuran dan topping dari bahan lainnya dan macam-macam variannya. Tentu ini bisa mengundang anak-anak muda untuk nongkrong, sekedar rehat ataupun rapat atau berbincang, bersenda gurau dengan temannya. Nah, ini sangat potensi sekali ya. Apalagi tempatnya yang mungkin di mana ya tidak hanya di rumah sakit, ini sebagai contoh di bidang kesehatan yang potensi
dan peluangnya karena memang di rumah sakit itu kan 24 jam ramainya, terutama di rumah sakit rujukan. Pasti itu aktivitas selalu ada ya. Nah, yang berikutnya yang ke-19 mendirikan startup kesehatan. Startup saat ini sangat digemari, ya berkembang dengan pesat. Anda juga bisa memulai usaha yang sama dengan mengusung tema kesehatan. Ada banyak hal yang bisa diekspor dalam startup kesehatan, mulai dari jasa konsultasi 24 jam dengan dokter maupun ahli gizi, jasa pengantaran obat, informasi terkait kesehatan, dan berbagai hal lain yang bisa dikembangkan. Dalam mendirikan startup, Anda harus memperhatikan banyak hal termasuk modal yang digunakan. Untuk memulai startup, Anda bisa mencari investor untuk penyuntikan dana dalam proses atau dalam proyek yang akan Anda kembangkan. Semakin prospek bisnis Anda, maka modal didapat itu juga akan semakin murah. Nah, selanjutnya adalah penyedia kacamata dan kotak P3K. Mendirikan optik juga bisa menjadi peluang usaha. Kacamata adalah kebutuhan yang cukup penting bagi orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa menyediakan jasa cek kesehatan mata ya, sekaligus kacamata dalam satu tempat yang sama. Jenis kacamata juga bisa disesuaikan seperti kacamata baca, kacamata sehari-hari, sehingga kacamata gaya untuk kacamata ya. Kemudian kotak P3K ya, tidak kalah pentingnya karena kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaan ataupun waktu bekerja atau seperti apa ya yang membutuhkan obat-obatan secara medis. Misalnya kotak P3K itu adalah benda sederhana yang terkadang terlewatkan. Kotak ini berisi berbagai perlengkapan untuk pertolongan pertama. Anda bisa menyediakan paket kotak P3K yang lengkap sehingga konsumen Anda tidak perlu kerepotan membeli obat secara terpisah. Dengan demikian kotak P3K digunakan untuk yang kita gunakan itu sudah lengkap. Jadi misalnya kotak P3K ini diperlukan kan di berbagai ini, mulai dari rumah, mobil, ya, untuk perusahaan ataupun perkantoran, ya harus kita jeli untuk melihat peluang hal ini, ya. Begitu yang berikutnya adalah jasa cek kesehatan. Jasa cek kesehatan adalah salah satu usaha jasa di bidang kesehatan yang cukup menguntungkan. Anda bisa menyediakan jasa cek kesehatan meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Agar bisnis Anda semakin berkembang, Anda bisa menerapkan sistem jemput bola. Dengan sistem ini, maka Anda tidak perlu menyewa tempat untuk melakukan cek kesehatan, sederhana dan bisa langsung mendatangi konsumen. Hal ini juga menguntungkan konsumen tentunya karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan untuk transportasi tentunya ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini yang Bapak tidak menyebutkan merek. Salah satu yang sudah berkembang ini adalah healthcare ini Prodia ya. Di kota-kota besar itu pasti ada dan ya sangat bonafit ini. Nah, itu sebagai gambaran dan tidak menutup kemungkinan mulai dari kecil Anda bisa berkembang menjadi besar ya. Jadi itu. Ini adalah supaya kita memotivasi kita semua atau Anda semua untuk bergerak di bidang kesehatan. Itu sangat menjanjikan. Jangan hanya menjadi pegawai di rumah sakit ataupun atau jadi PNS, tetapi di bidang lain itu sangat menjanjikan ya. Jadi sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan, maka Anda juga bisa mencoba beberapa ide bisnis seperti yang sudah dijelaskan di atas. Itu yang di atas itu hanya contoh kecil saja, masih banyak potensi kita. Bapak sering mengatakan kita pun masih punya pendap, ya. Kita punya masih banyak lemah kita ya potensi. Kita masih punya tempoyak dan lain-lain di bidang kuliner ya, atau mungkin nanti tanaman obat dari daerah masing-masing yang berhubungan dengan makanan sehat, obat-obatan yang berhubungan dengan herbal, ataupun makanan yang menyehatkan. Jadi itulah tantangan kita yang harus kita angkat dan di tempat lain itu
kita bisa bersaing tentunya. Tidak ada di tempat lain tentunya. Seperti itu yang kita harapkan. Saat ini tantangan bisnis yang semakin membuat para tenaga medis harus cerdas dalam mengelola keuangan yang termasuk mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis sampingan. Semoga Anda nanti ke depan itu sukses semua. Bapak harapkan mulailah dari sekarang, dari potensi yang ada di sekitar Anda. Semoga Anda selalu diberi keberkahan. Sekian dulu. Terima kasih ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.